Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau menganalisa gold lagi. Setelah kemarin gold tidak berhasil naik, yang saya prediksi naik ternyata nggak naik, dan itu wajar. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit kenapa gold kemarin tidak jadi naik. Itu karena Donald Trump menaikkan tarif impor emas dari Swiss ke Amerika sebesar 39%, teman-teman. Sedangkan Swiss itu eksportir terbesar emas, teman-teman. Dan yang paling mitra dagang emas yang paling besar itu di Amerika. Ketika Amerika menaikkan tarif emas, itu panik selling, investor emas pada panik lalu drop hingga sampai bawah sini. Lalu tadi malam itu di truth sosialnya Donald Trump membatalkan tarif itu, kan memang bangsat dia. Jadi saya menduga Donald Trump ini juga main trading kayaknya, teman-teman. Kemarinnya bilang apa, malamnya bilang apa. Tapi ya udahlah, itu memang politik seperti itu. Jadi kemarin kan saya mengira akan naik, ternyata enggak. Dan itu wajar. Jadi teman-teman, saya ingin beritahu, kalau saya entry itu berdasarkan konfirmasi, bukan berdasarkan analisa, gitu teman-teman. Itu yang harus kalian pahami, dicamkan baik-baik, bahwa saya entry berdasarkan konfirmasi, bukan berdasarkan analisa. Kalau konfirmasi sesuai analisa, saya entry. Kalau konfirmasi tidak sesuai analisa, saya tidak entry. Sesimpel itu. Terus cara saya entry menggunakan apa, Bang? Cara saya entry ini menggunakan Bollinger Band, teman-teman. Dan saya main di M15. Metode saya entry itu menggunakan Bollinger Band konfirmasinya. Contoh ini, kemarin kan turun. Ketika turun, itu kan kecil, pasti banyak yang buy di sini, ya kan? Saya juga mengira ini buy nih. Saya mengira ini akan buy. Ternyata ini tidak berhasil membuat momentum ke atas, malah membuat momentum ke bawah. Ya saya tentu diam saja, teman-teman. Nah terus turun sampai malam, dan ini bahkan tidak mampu menembus middle band di M15, ya. Nah saya karena seharian gak entry, saya iseng entry di sini, teman-teman, sekitar sini nan. Saya entry, saya kira ini akan menembus, ternyata masih turun. Nah, tapi it's okay, saya belum rugi dan saya belum cut loss, dan ini masih ranging di sekitaran sini, ya. Jadi yang harus kalian pahami, saya entry berdasarkan konfirmasi, bukan berdasarkan analisa. Kalau konfirmasi sesuai analisa, baru saya entry. Kalau konfirmasi tidak sesuai analisa, saya tidak akan entry. Terus ini pagi ini kan belum membuat konfirmasi baik ke atas maupun ke bawah, teman-teman, di M15. Tapi karena saya ingin menganalisa, maka saya analisa. Saya lihat di daily-nya dulu. Daily-nya ini kuat ke bawah, teman-teman. Daily-nya ini kuat ke bawah. Ini sudah menembus yang namanya middle band, dan ini Marubozu, candle Marubozu. Jadi cara daily-nya ini seperti mau turun. Ini sudah mengebreak middle band, dan ini juga kuat sellernya Marubozu, ya kan.
Dan ini juga tidak mampu menembus middle band untuk hari ini, untuk pagi ini. Itu untuk per harinya. Terus untuk H4 ini juga masih membuat momentum teman-teman ke bawah. Dan ini masih berusaha menembus ini resisten kuat. Ini resisten kuat. Jadi kalau mampu menembus ini di 3361 ini, 3361, 3362, maka kemungkinan akan naik. Kemungkinan, bukan berarti kalau ini break langsung naik, kemungkinan. Pahami kata-kata saya, kemungkinan. Jadi kalau ngebreak 3361, 3362, maka kemungkinan akan naik. Tapi kalau tidak bisa ngebreak, berarti masih akan turun. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kenapa kalian sering loss terus teman-teman? Itu kalian itu nggak ngerti metode, nggak ngerti money management, nggak ngerti fundamental, ngertinya cuma FOMO. Ketika ada orang ngatain ini buy, FOMO buy, 10 lot, ya kan, 5 lot, 2 lot. Jadi kalau ada sinyal itu FOMO, teman-teman, kalian itu FOMO. Ada sinyal sell, FOMO sell. Ada sinyal buy, FOMO buy. Nggak peduli konfirmasi apa nggak konfirmasi, nggak peduli, nggak dianalisa dulu. Itu kalian pasti loss. Jadi sebenarnya kalian tidak punya kemandirian dalam trading. Padahal sudah saya tekankan, trader itu harus mandiri. Sedangkan channel-channel seperti saya ini hanya membantu menganalisa, dan itu potensi salah benar, itu hal yang biasa. Apakah ketika saya menganalisa ini akan naik terus saya sendiri langsung buy? Ya tentu tidak, teman-teman. Balik lagi, saya entry berdasarkan konfirmasi, bukan FOMO. Bukan. Jadi yang harus kalian pahami, kalian itu harus paham tentang konfirmasi entry. Kalian ingin menggunakan konfirmasi entry dengan metode apapun itu terserah, ya. Jadi analisa ini hanya membantu, tapi eksekusinya kalian harus punya metode sendiri, konfirmasi entry sendiri, gitu teman-teman. Itu kalau kalian serius, tapi kan rata-rata nggak serius, cuma main-main doang. Di M15 ini sudah menciut, menandakan sebentar lagi akan ada ledakan, mungkin ke atas, mungkin ke bawah, ya. Jadi saya akan menunggu sampai ini meledak ke atas. Kalau ke atas akan membentur ini, bisa melewati atau tidak. Kalau tidak bisa melewati, maka akan turun lagi ke bawah. Gitu teman-teman, ya. Kalian harus paham, jangan FOMO. Kalau kalian terus FOMO, ya mending kerja aja, teman-teman. Ini bukan arenanya bocil-bocil yang suka FOMO. Jadi yang harus kalian pahami adalah kalian harus menggunakan otak sadar kalian, yang harus kalian latih terus-terusan. Saya mau cerita bahwa saya sampai di titik ini sebenarnya, kalau kalian ingin tahu, bukan karena analisa, bukan karena metode yang saya pelajari, bukan karena fundamental yang saya pelajari, bukan, teman-teman. Saya sampai pada titik konsisten itu karena money management. Itu yang harus kalian pahami, karena money management. Jadi kalau kalian ingin konsisten, pondasi dasarnya itu money management, teman-teman. Money management itu mutlak.
Kalau ada yang bilang, oh nggak perlu itu money management, buktikan. Saya sampai di titik ini karena money management. Percaya atau tidak percaya. Analisa saya mungkin benar, mungkin salah. Kalaupun salah, saya nggak mati, artinya nggak MC. Karena apa? Money management saya kuat. Gitu teman-teman. Jadi money management itu menentukan emosi kalian. Emosi kalian menentukan cara berpikir kalian mengambil keputusan. Nah, itu yang terpenting. Sedangkan kalian selalu mengabaikan money management. Kalian ingin sehari dapat 10 dolar, 20 dolar, modal kalian cuma 10 dolar. Itu kalian itu stres. Serius kalian stres. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa seperti itu. Kalau kalian ingin 10 dolar, ya minimal kalian modalnya 1000 dolar. Itu minimal. Tapi saya nggak sabaran, ya wes nggak usah trading. Trading itu tempatnya orang sabar, nunggu momentum. Ya, bukan tempatnya orang FOMO. Kalian kalau FOMO, saya berani taruhan nggak bakal kalian konsisten. Gitu teman-teman ya. Karena saya mau coba analisa BTC. Kemarin naik terus drop. Lama banget. BTC kemarin sampai ke 121 lalu drop lagi. BTC untuk perharinya perlu diperhatikan. BTC ini kan udah naik terus ngedrop. Kalau ini mau naik, ini nggak bisa kenceng naiknya, tapi harus pelan-pelan lalu nge-sweep, ngedrop ini apa? Ngebreak ini upper band baru bisa naik, teman-teman. Karena kemarin gagal membentuk momentum buy. Nah, ini sudah mencapai middle band dan itunya juga pas apa? Nah, areanya juga pas. Jadi ini untuk BTC naik lagi teman-teman. Cuman naiknya nggak se ekstrim yang kemarin, yang langsung naik ini. Ini naiknya kecil-kecil. Nah, kalau sudah sampai sini baru drop ke atas. Gitu teman-teman. Tandain. Nah, jadi ini BTC naik, cuman naiknya akan kecil-kecil teman-teman. Akan kecil baru drop ke atas. Kalau kalian ingin buy, ini waktu yang tepat buy di sini. Asalnya di bawah sini, di bawah area ini. Nah, di sini. Gitu ya. Jangan FOMO ya. Kalau kalian FOMO, buang-buang duit doang kalian. Oke, hanya itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.